Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mahasiswa dimanapun berada, kita lanjutkan kuliah kita hari ini. Kuliah tentang pengantar informasi geospasial. Jadi 6 pertemuan sebelumnya saya kira sudah banyak sekali memberi gambaran umum gambaran umum mengenai apa yang akan kita pelajari selama 4 tahun di Teknik Geomatika. Kita akan belajar tentang geospasial. Yang akan kita pelajari itu adalah tentang geospasial. Di awal ini kita akan banyak memberikan gambaran-gambaran umum itu supaya Anda memiliki pengetahuan yang utuh walaupun sifatnya hanya pendahuluan tentang apa saja yang nanti akan dipelajari. Ya, di minggu ini kita akan belajar tentang pemutakhiran informasi geospasial dasar. Jadi kalau kita melihat secara umum IG itu informasi geospasial itu dibagi menjadi 2 IG dasar, kemudian ada namanya IG tematik. Nah, khusus untuk IG dasar itu dia memiliki karakteristik khusus. Jadi di sini kalau kita perhatikan karakteristik khususnya itu adalah dia berubah dalam waktu yang relatif lama. Jadi kalau ada objek jadi unsur-unsurnya yang dicantumkan atau yang ditampilkan di IG dasar itu adalah sifatnya adalah sesuatu yang berubah dalam waktu yang relatif lama atau dia tidak berubah dalam waktu yang singkat. Nah, kalau kita merujuk di definisinya, ini saya ulangi saja bahwa IG dasar itu adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat kita lihat secara langsung atau dapat kita ukur kenampakan fisiknya di muka bumi. Dan, nah ini ada kata dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. Jadi banyak sekali yang kalau kita perhatikan data apa saja sih yang ada gitu, seperti misalkan ada namanya garis pantai, kemudian hidrografi, data-data ketinggian yang ada di permukaan bumi, kemudian hidrografi, data kedalaman dan sebagainya, kemudian toponim, nama-nama rupa bumi, kemudian batas administrasi sebuah wilayah yang juga tentunya butuh waktu lama untuk berubah, bahkan mungkin tidak berubah sama sekali gitu ya. Kemudian transportasi dan utilitas ini juga perlu waktu yang lama untuk berubah. Kemudian bangunan dan fasilitas umum serta tutupan lahan atau penutup lahan. Jadi kemudian muncul pertanyaan, lantas kapan Kapan kita akan mengubah IGD itu? Kapan kita akan melakukan pemutakhiran atau kapan kita akan melakukan updating dari IGD itu? Jika IGD itu memiliki sifat berubahnya itu lama. Nah, ini yang akan kita pelajari di minggu ini. Jadi materinya singkat saja sebenarnya, tetapi ini cukup penting bagi kita. Jadi secara cara perubahannya itu ada 2 proses. Ada penggolongan pemutakhiran ini. Yang pertama itu adalah pemutakhiran secara periodik. Jadi ada jadwal-jadwalnya secara spesifik kapan harus diubah gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pemutakhiran non periodik. Jadi dia dirubah tanpa ada jadwal. Jadi kalau yang periodik itu secara umum semua IG dasar itu memiliki jadwal untuk diubah, untuk diperbaharui, baik itu jaring kontrol geodesi dan peta dasar. Sementara jika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu yang sifatnya mendesak, maka IG dasar tadi itu boleh dilakukan pemutakhiran non periodik, jadi tanpa mengikuti periode-periode yang sebelumnya sudah ditentukan. Jadi yang pertama itu adalah tentang jaring kontrol geodesi. Jadi kita tahu di sini jaring kontrol geodesi ini juga perlu diubah, tapi dia diubahnya kapan? Nah, di sini keterangannya itu adalah dia paling lambat diubah setiap 5 tahun
Artinya kalau kita ingin ubah sebelum itu juga boleh, tapi karena pertimbangan biaya dan sebagainya ya, maka biasanya yang diambil itu adalah paling lambatnya ini. Jadi apa saja yang diubah di jaring kontrol geodesi itu, yang pertama itu adalah nilai unsur jaring kontrol geodesi namanya. Kemudian yang kedua adalah sarana fisik jaring kontrol geodesi. Nah, apa saja yang masuk di nilai unsur jaring kontrol geodesi itu? Yang pertama itu adalah misalkan sistem referensi koordinatnya. Jadi sistem referensi koordinatnya, baik itu vertikal maupun horizontalnya, nanti dia memiliki referensi yang berbeda. Kemudian yang kedua itu adalah nilai koordinatnya. Jadi nilai koordinatnya baik yang horizontal maupun yang vertikal. Jadi kalau yang horizontal berarti jaring kontrol horizontal nasional, dia harus diubah atau diupdate nilai koordinatnya. Kalau yang vertikal berarti jaring kontrol vertikal nasional. Dan yang terakhir adalah gaya berat. Kemarin kita juga pelajari tentang ini bahwa ada nama jaring kontrol gaya berat nasional. Jadi JKG itu isinya 3, jaring kontrol horizontal nasional, jaring kontrol horizontal, kemudian jaring kontrol vertikal, kemudian satunya itu adalah jaring kontrol gaya berat. Kemudian yang kedua itu adalah sarananya. Jadi dari segi sarana di sini apa saja sih yang harus kita update ya. Yang pertama itu adalah pilar atau penanda fisik di lapangan. Jadi pilar titik kontrol geodesi, kemudian peralatan survei yang terkait dengan itu juga harus diupdate, jangan sampai dia ketinggalan atau expired misalkan, atau tidak pernah dikalibrasi dan sebagainya. Kemudian stasiun pengamatan pasang surut laut, ini juga harus diupdate minimal paling lambat 5 tahun sekali ya. Kemudian basis data jaring kontrol geodesi, kemudian komunikasi datanya, kemudian layanan dan sistem aksesnya. Jadi ternyata tidak hanya tentang nilainya saja yang harus diupdate, tetapi juga infrastrukturnya, jadi sarana fisiknya itu juga harus diupdate. Kemudian yang kedua itu adalah peta dasar. Jadi secara umum IGD itu kan hanya 2. Jadi yang pertama itu adalah jaring kontrol geodesinya, kemudian yang kedua itu adalah peta dasar. Nah, untuk peta dasar itu ada 3. Jadi peta rupa bumi Indonesia yang biasa kita kenal dengan RBI, kemudian peta lingkungan pantai Indonesia atau LPI, dan yang ketiga itu adalah peta lingkungan laut nasional atau LLN. Nah, ternyata jadwal dari pemutakhirannya itu ditentukan oleh tidak hanya jenisnya, tetapi juga skalanya. Jadi yang pertama misalkan kalau kita perhatikan di sini itu adalah skala 1:1 juta, skala 1:500.000, dan skala 1:250.000 itu dimutakhirkan paling lambat 10-25 tahun. Jadi dia di dalam periode ini dia harus dimutakhirkan. Yang baik yang 1 juta, 1.500.000, 1:500.000, dan 1:250.000. Ini adalah yang skala kecil. Kemudian yang kedua itu adalah yang skala menengah, itu juga perlu diupdate, tetapi waktu update-nya lebih singkat atau lebih cepat dibanding dengan yang skala kecil tadi. Jadi untuk 1:100.000, kemudian 1:50.000, dan 1:25.000 itu harus diupdate 5-15 tahun. Jadi kalau kita lihat misalkan banyak peta RBI kita itu yang produksinya itu adalah sekitar akhir tahun 90-an ya. Maka harusnya sekarang sudah diupdate semua tuh peta 1:25.000. Kemudian yang C misalkan, yang C selanjutnya itu adalah yang skala besar. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rutin nantinya ya, pekerjaan rutin kita nantinya untuk melakukan update peta rupa bumi skala 1:10.000, 5.000, dan 2.500 serta 1:1000 yang harus dilakukan setiap 10 tahun. Nah, Anda bisa bayangkan 10 tahun itu juga tidak terlalu lama ya. Jadi kalau kita hitung dari persiapan dan sebagainya, saya kira
mungkin setiap 8 tahunan kita harus sudah mempersiapkan perubahan itu atau pembaruan itu. Berikutnya adalah peta lingkungan pantai nasional. Peta lingkungan pantai Indonesia. Ini juga dibedakan menjadi skala-skala yang tertentu ya. Untuk yang skala 250.000 itu setiap 15 sampai 25 tahun. Kemudian skala 1:50.000 sampai 1:25.000 itu skalanya diubah, petanya diubah pada periode 10 sampai 15 tahun. Kemudian yang skala besar 1:10.000 itu per 10 tahun. Nah, ini juga sama dengan yang peta rupa bumi Indonesia yang skala besar. Jadi harus dilakukan pemutakhiran paling lambat 10 tahun sekali. Nah, artinya kalau SDM kita sedikit ya, ini jadi masalah di Indonesia. Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang diamanatkan oleh undang-undang yang harus kita lakukan itu dikerjakan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah peta lingkungan laut nasional. Itu skalanya ada dua golongannya, satu 500.000 dan satu 250.000. Itu diupdate 15 sampai 25 tahun sekali. Kemudian untuk skala 1:50.000 itu diupdate-nya 10 sampai 15 tahun sekali. Ini untuk yang peta dasar. Nah, bagaimana dengan yang non-periodik? Jadi kalau yang tadi itu ada periode-periodenya, dicantumkan secara jelas kapan dia harus diubah. Nah, di luar itu adalah ternyata kita boleh melakukan pemutakhiran atau harus melakukan pemutakhiran pada di luar periode-periode yang sudah ditetapkan. Jika apa? Jika ada peristiwa-peristiwa tertentu yang sifatnya mendesak, yang memaksa kita untuk melakukan pemutakhiran IGD tadi. Yang pertama itu adalah jika misalkan terjadi bencana alam, misalkan terjadi bencana alam, tentunya ketika terjadi banyak bencana alam akan banyak sekali perubahan, ya, perubahan objek di muka bumi, maka harus segera untuk diupdate, harus segera untuk dimutakhirkan. Kemudian yang kedua itu misalkan terjadi perang, gitu ya, terjadi perang, maka kita juga harus melakukan updating. Kemudian yang ketiga ini yang banyak terjadi, misalkan terjadi pemekaran, ya, pemekaran. Mungkin 2014 kemarin kita bisa lihat itu banyak sekali pemekaran, misalkan terjadi pemekaran atau perubahan wilayah administratif. Maka yang sebelumnya misalkan satu kabupaten menjadi 2 kabupaten, tentunya setelah dia menjadi 2 kabupaten maka dia harus dimutakhirkan data-data dasarnya. Kemudian yang terakhir adalah kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur IGD. Ya, jadi kalau ada kejadian lain di luar 3 ini, tetapi dia mengubah unsur IGD ya di lapangan, itu maka kita harus lakukan pemutakhiran. Tentu misalkan yang sederhana itu, misalkan kita punya pilar nih, pilar titik kontrol geodesi misalkan. Ternyata karena ketidaktahuan orang misalkan di tempat itu misalkan akan dibangun sebuah bangunan misalkan akan dibangun BTS misalkan di gunung misalkan ya, akan dibangun tower BTS di gunung, kemudian karena ketidaktahuan pilar tersebut dibongkar atau dipindahkan oleh orang gitu. Dia tidak dihilangkan tetapi dia sekedar dipindahkan ke tempat yang mungkin menurut yang mindahin itu lebih aman misalkan. Nah, ini maka harus segera dilakukan pemutakhiran terhadap data itu. Nah, catatan berikutnya adalah skala peta dasar yang digunakan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada setelah kita lakukan setelah terpenuhinya syarat pemutakhiran di luar periode yang sudah ditetapkan tadi, maka kita harus tentukan juga skalanya apa, terutama terkait dengan peta dasar. Maka kita harus sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi apakah misalkan 250.000, kemudian 50.000, 25.000, 10.000 dan seterusnya. Kita harus tentukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak harus sesuai dengan skala yang sebelumnya. Nah, yang ketiga
ini juga karena wilayah kita sangat luas sekali, maka dengan terpaksa kita harus memilih ya. Kita harus memilih jika ada ada banyak sekali data yang harus dimutakhirkan, kemudian sumber daya kita tidak cukup, maka terpaksa kita milih mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita kerjakan dahulu. Nah, pengerjaannya ini mengikuti prioritas seperti ini. Jadi syaratnya salah satu atau kedua dari ini. Jika wilayah tersebut memiliki peta dasar paling tua, maka dia harus didahulukan. Dan atau jika di daerah itu petanya, ya peta dasarnya itu memiliki skala terkecil di antara ketersediaan peta dasar nasional. Jadi misalkan peta RBI, peta RBI itu masih banyak tuh yang skalanya kecil di Indonesia ya, terutama misalkan di Papua ya, di Papua itu masih, Papua Maluku itu masih kecil. Kalau di kita misalkan bagian besar Jawa, kalau Jawa semuanya, sebagian Sumatera, kemudian Nusa Tenggara, itu dia udah 1:25.000 gitu. Tapi daerah-daerah lain ternyata 1:50.000. Bahkan daerah yang lainnya itu lebih kecil skalanya. Maka jika ada keperluan untuk menyegerakan pemutakhiran data, maka yang didahulukan itu adalah daerah-daerah yang memiliki skala petanya itu skala terkecil di antara ketersediaan peta dasar nasional. Jadi mereka harus didahulukan. Nah, ini adalah resume ya yang tadi malam saya buat untuk memudahkan kita. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada jenis IGD, kemudian ada skalanya, ada pemutakhirannya, kapan dilakukan. Jadi ternyata kalau kita lihat di sini bahwa khusus untuk JKG ya, JKG jaring kontrol geodesi yang terdiri dari jaring kontrol horizontal geodesi, kemudian jaring kontrol vertikal geodesi, dan jaring kontrol gaya berat nasional, maka dia dimutakhirkan setiap 5 tahun, ya, paling lambat setiap 5 tahun. Kemudian untuk peta dasar yang terdiri dari 3, ada RBI, Rupa Bumi Indonesia, LPI, Lingkungan Pantai Indonesia, dan LLN, Lingkungan Laut Nasional, itu dia dimutakhirkan menyesuaikan dengan skalanya. Jadi kalau skalanya klaster pertama ini misalkan 1:1.000.000, 1:500.000, 1:250.000, dia dimutakhirkan 10 sampai 25 tahun. Sementara untuk yang menengah 1:100.000, 50.000 dan 25 itu 5 sampai dengan 15 tahun. Kemudian yang besar 1:10.000, 5.000, 2.500 dan 1.000.000 itu adalah setiap 10 tahun. Nah, untuk LPI untuk yang 250.000, 1:250.000, kalau kita perhatikan di sini dia dimutakhirkan setiap 15 sampai dengan 25 tahun. Untuk yang 50.000 dan 250.000 dia dimutakhirkan 10 sampai dengan 15 tahun. Sementara untuk yang skala besar 1:10.000 dimutakhirkan setiap 10 tahun. Ya, setiap 10 tahun. Nah, terakhir untuk LLN, karena ada 2 klaster di sini ya, ada 2 klasifikasi. Yang pertama itu adalah 1:500.000 dan 250.000, dia diperbarui setiap 15 sampai dengan 25 tahun. Dan yang terakhir untuk yang skala 1:50.000 dimutakhirkan setiap 10 sampai dengan 15 tahun sekali. Nah, tentunya pekerjaan ini saja sebenarnya sudah sangat banyak ya. Jadi setiap tahun itu akan muncul jadwal untuk pemutakhiran data-data yang terkait dengan informasi geospasial dasar, data dan atau informasi geospasial dasar. Ya, itu aja yang saya sampaikan hari ini. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih.